Halo guys, anjing. Sekarang belajar apa ya? Eh, Masih sama kayak kemarin ISLM, agregat demand, agregat supply ya. Enggak, di sini belum ada agregat demand, agregat supply, cuma ISLM. Tapi di sini kita udah masuk ke perekonomian terbuka. Kalau bab 11 kemarin itu kita masih ngomongin di perekonomian tertutup. Oke, nama modelnya itu adalah model Mandel-Fleming. Sebenarnya gampang ya belajarin model Fleming itu. Hmm, eh, Indikatornya masih sama ISLM, cuman di sini berubah ya. Di sini bukan R lagi. Mari kita annotate dulu. Di sini bukan R lagi tapi udah jadi E ya. Jadi kurs. Terus ini satu asumsi penting. Asumsi itu perekonomian yang sedang dipelajari adalah perekonomian terbuka kecil. Tingkat bunga perekonomian dikontrol oleh tingkat bunga dunia ya. Kayak pas sesi UTS waktu itu Bu Eka pernah bilang kalau misalnya kita negara dengan perekonomian terbuka yang kecil ya, suku bunga kita itu dapat dipengaruhi ya sama negara terbuka yang lain, contohnya kayak Amerika gitu. Jadi bisa kita notasikan suku bunga kita mengikuti suku bunga dunia. Jadi R domestik sama dengan R bintang. R bintang itu dunia, suku bunga dunia. Oke, lanjut ya. Di sini ada kurs mengambang atau kalau di buku Eka itu namanya Ibu Eka namanya apa ya? Mana ya? Under floating ya. Saya salah nih, PPT kecepatan ini. Ini asumsinya dulu dalam Mandel Fleming. Ini rumus IS ya. IS itu kayak kemarin udah dibilang, dia itu turunan dari kurva Keynesian cross. Ya, Keynesian cross itu ada di variabel yang ini nih ya. Ini Y sama dengan E. Di sini tuh ada AE ya. Bukan AE. Ya sih bisa tulis AE. Nah, pokoknya itu meliputi C plus I plus G plus NX ya. Kalau di Mandel Fleming itu karena dia udah terbuka ya, ini masih sama kayak tadi. Y sama dengan konsumsi ditambah I, tapi di sini investasinya sudah dipengaruhi sama suku bunga dunia karena dia udah terbuka, ditambah government expenditure, ditambah NX. NX sekarang udah dipengaruhi ya, di perekonomian terbuka itu NX dipengaruhi sama kurs, sama nilai tukar, exchange rate. Sebaliknya juga kalau di kurva LM, di perekonomian terbuka itu bisa digambar kayak gini. Ini M ya, ini supply, yang ini demand, ini itu M per P ya, M per P masih kayak biasa sama, tapi demand-nya sekarang udah berubah. Demand R bintang, YR bintang ini merepresentasikan, jadi money demand dipengaruhi sama tingkat bunga dunia. Kalau yang kemarin kan dia masih tingkat bunga domestik, karena masih belajar yang perekonomian tertutup. Sekarang kita udah terbuka. Oke, lanjut. Ya, ini kurva IS masih sama ya. Nggak berubah kurva IS. Lanjut. Ini nggak terlalu penting. Ini ya ini LM. Kalau misalkan ini LN-nya hmm, hmm, hmm,
LM itu berubah jadi vertikal ya. Nah, masih sama dia, kayak biasa juga. Kan kalau yang enggak terbuka itu LM-nya kalau yang perekonomian tertutup kan gini ya, LM slope-nya dia positif. Ini kalau ini dia berubah jadi ya jadi gitu, jadi vertikal. Ini sebenarnya menurut Fleming sih Bu Eka lebih nekenin ke ini model Mandel Fleming di bawah kurs mengambang atau nama lainnya itu underfloating exchange rate. Jadi intinya itu ya kalau di bawah kurs mengambang ya itu kita nggak ada intervensi pemerintah ya. Jadi pemerintah nggak peduli nih mau suku bunganya naik atau turun, dia nggak peduli. Ntar kalau misalkan ada pertanyaan ya biasanya, kalau kita ngikutin lah dari sini. Ya ini contoh kebijakan fiskal ekspansif. Ya, kebijakan fiskal ekspansif itu berarti government mengeluarkan uang atau dia mengurangi pajak ya. Yang intinya untuk menambah GDP atau Y. Di sini kita permisalkan dengan penambahan G. Kata Bu Eka kan kita harus dijelasin dari awal ya. Ya udah, kita gambar aja kayak biasa. Kita gambar dulu ya Keynesian cross. Oke, Keynesian cross. Salah. Ini salah. Inilah ya. Ini Y, ini AE, ini Y sama dengan E. Iya lupa. Ini kan nggak ada ginian. Berarti gini. Ada buka atas. Ini E ya. C plus I, bentar. C, I, G, N, X. G nambah ya. Berarti dia naik dong ke atas. E aksen, saya kita tulis C, I, G aksen, karena yang berubah cuma G doang. Terus N, X, oke. Ini B, B ini jelek banget. B, output nambah ya. Terjadi keseimbangan baru, output nambah. Kita implementasikan atau kita derivasi ke kurva LM. Jadinya itu ini langsung ini aja ya. Bikin apa? LM sama IS. LM bintang. S bintang. Titik awal. E1. Terus karena dia naik, berarti otomatis nambah kurva. Nah, S aksen. Nah, di sini kita perlu menjelaskan dulu ya. Ketika udah perekonomian terbuka itu, dengan kenaikan Y, bisa kita gambar lagi kenaikan Y itu ternyata di kurva LM, dia menaikkan money demand ya. Ini kayak rumus yang di sini.
FOLM tuh ya, money demand-nya dia masih dipengaruhi sama Y. Berarti secara singkat bisa kita gambar kayak gini ya. MD naik ke atas, ini MD1, yang membuat apa? Suku bunga naik. Ya. Ini kan M per P, ini R. Implementasinya dalam LM itu kan, kalau dalam LM domestik ya, ISLM domestik maksudnya, ini S, ini LM, dia naik nih ke sini nih, LM aksen. Jadi nambah ya, R-nya dari R1 ke R2, R-nya naik, gitu alasannya. Jadi ketika government expenditure naik, nilai output-nya naik atau Y ya, Y naik, di situ juga money demand naik juga nih, karena money demand itu tadi jadi pengaruhi sama R aksen, R bintang sama Y. Nah kan Y naik tadi, berarti money demand ikutan naik. Nah karena money demand naik menyebabkan nilai R domestik ikutan naik. Ya, ya R domestik jadi naik. Akibatnya adalah R domestik naik. Berarti kan kita kan sekarang ada dua ya. Kalau di perekonomian terbuka berarti ada R domestik dan R bintang. Nah, ketika R domestik lebih besar daripada R bintang, investor melihat negara kita itu ternyata bagus nih buat investasi karena suku bunganya tinggi. Nah, dari R domestik besar ini datanglah investor ke Indonesia. Cukup, investor datang ke Indonesia menanam modal, ya. Menanam, bentar. Investor datang ke Indonesia. Investor datang ke Indo sehingga investasi meningkat. Bisa kita simpulkan juga investasi meningkat, ya, investasi meningkat menyebabkan capital inflow, aliran modal masuk ya, inflow, aliran modal masuk. Nah, karena capital inflow, jadi kalau capital inflow itu berarti ini ya apa? Negara lain itu membeli rupiah. Negara lain membeli rupiah sehingga nilai rupiah naik. Ya, nilai mata uang rupiah naik. Artinya apresiasi. Apresiasi bisa disebut juga nih ya, kurs exchange rate menjadi naik. Karena naik, dampaknya adalah ke yang ini. Nih ya, nih. NX dipengaruhi sama Bukan artinya kalau exchange rate naik, net export jadi naik, ya enggak. Berarti logikanya kan ya, kalau misalkan exchange rate naik, negara kita rupiah naik, otomatis negara lain ngelihat harga barang di negara kita itu jadi mahal banget. Karena rupiah terapresiasi tadi. Tetapi karena rupiah terapresiasi, kita melihat barang-barang, harga barang di negara lain, itu jadi lebih murah.
Begitu. Berarti di sini ekspor itu ekspor tetap ya. Karena tadi kita melihat harga barang di negara lain terlihat murah ya, karena rupiah terapresiasi, sehingga kita cenderung untuk impor. Kita cenderung untuk impor. Menyebabkan impor kita lebih banyak dari net ekspor. Sehingga ya, karena ekspor lebih kecil dari impor, bisa kita simpulkan NX kita turun. Gitu. NX kita turun. Oke, NX kita turun. Berarti kesimpulannya Y-nya awalnya nih ya, Y naik. Y ikutan naik. Tapi pada akhirnya menyebabkan NX turun. Jadi awalnya Y di sini, terus ke sini ya. Ini pindah ke kanan ini sementara maksudnya karena G-nya naik, tapi pada akhirnya nilai NX turun. Jadi dia balik lagi ke Y awal. Gitu. Kenapa titiknya di sini? Karena dia balik lagi ke titik awal. Nih, titik awal. Jadi di sini kurvanya. Kayaknya meningkat karena apa tadi? Ya karena ini. Karena suku bunga suku bunga domestik lebih besar daripada suku bunga dunia. Jadi menarik investor untuk datang ke Indonesia, investasi naik, sehingga terjadi capital inflow dan nilai rupiah menjadi terapresiasi. Exchange rate kita jadi naik begitu. Jadi naik deh ke sini. Dua, satu. G-nya outputnya tetap. Benar, kayak gitu. Yes. Oke, itu tadi kebijakan fiskal ekspansif di bawah kurs mengambang ya. Sekarang lanjut ke kebijakan moneter ekspansif. Ini lebih gampang ya, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif. Di sini kita pakai contoh ini aja ya. M naik nih. Ingat, money supply naik. Itu bisa karena BI membeli obligasi dari publik. Begitu aja lah gampangnya. Penambahan money supply. Berarti kita gambar dulu kurvanya kayak tadi. Ini kita gambar kurva pasar uang ya kalau ingin melihat LM itu. Kurva pasar uang, ingat biar muhat. Ini R, M per P, ini S, ini MD, L, R bintang, Y ya. Oke, money supply nambah ya, berarti kan M per P. Sama dengan M naik, P tetap. Bisa disimpulkan money supply naik. Gitu, berarti kurva money supply bergeser ke kanan. Seperti ini. Strut. Kita tulis S aksen. Gitu. Sekarang kita derivasi ke langsung aja ya ke kurva ISLM ini. Biar agak cepetan dikit.
Tadi LM. Salah. Ini IS bintang, ini Y, ini E, ini LM bintang, dan ini LM bintang aksen. Ini Y1, ini Y2, ini E1, di sini E2. Ini A, ini B. Ntar dulu guys. Ini kayak yang tadi sih ya, cuma kebalikannya doang. Karena M naik tadi ya, bisa dilihat tuh. M naik, R-nya turun tuh dari R1 ke R2. Turun ya. R turun, tadi aja. R turun, jadinya R domestik lebih kecil dari R dunia. Investor mikir dong, waduh, suku bunga di Indonesia kecil nih. Gimana ya? Maksudnya kita mau investasi di negara ini sih yang suku bunga domestiknya kecil. Kita cabut aja deh, pilih negara lain. Gitu. Sehingga ya, sehingga eh, menyebabkan money demand kita terlalu jangan money demand. Investasi kita jadi turun. Ya, investasinya jadi turun. Nah, tadi investor nggak mau datang ke Indonesia, suku bunga domestiknya turun. Sehingga nilai investasi jadi turun. Sehingga karena investasi turun, menyebabkan apa? Capital outflow. Capital outflow. Akibat capital outflow, money demand panjangan. Money demand turun. Akibat money demand turun, orang nggak ada yang mau ambil rupiah. Sehingga nilai rupiah nggak ada yang beli nih. Nggak ada yang beli. Negara lain nggak ada yang datang mau invest, nggak ada. Money demand turun, menyebabkan RP menjadi turun. Atau depresiasi. Depresiasi. Akibat depresiasi, exchange rate jadi turun. Exchange rate jadi turun, bisa dibilang ya, negara lain melihat barang-barang di negara kita jadi murah. Karena kurs kita itu lagi terdepresiasi. Sebaliknya, kita melihat barang di luar negeri itu menjadi mahal. Karena apa? Karena mata uang kita lagi terdepresiasi. Jadi pada akhirnya itu, ketika exchange rate turun, kecenderungan kita untuk ekspor itu meningkat ya. Karena negara lain lihat barang kita lebih murah ya. Jadi ekspor lancar tuh. Besar nih ekspor. Terus ketika ekspor naik, impor kita cenderung turun. Masih ada yang impor, tapi cenderung turun. Karena ini tadi, depresiasi. Barang-barang di luar negeri jadi kelihatan lebih mahal.
Karena nilai mata uang kita tuh lagi turun. Jadi impor turun bisa kita simpulkan ya, ekspor naik, impor turun itu jadinya NX naik. Begitu. NX naik, Y otomatis naik kan? Nah, ya udah, makanya kurvanya jadi kayak gini. Dia bisa di sini, kenapa? Karena tadi ketika E-nya turun, ya, exchange rate turun, net ekspor kita menjadi positif. Yang artinya net ekspor positif itu output atau Y kita itu meningkat dari Y1 ke Y2. Maka terjadi keseimbangan baru dari A ke B. A ke B itu artinya exchange rate kita turun, output kita meningkat. Begitu. Kalau misalkan kebijakan moneter ekspansif di bawah kurs mengambang atau underfloating. Atau lebih gampangnya kalau underfloating itu gak ada intervensi pemerintah lah. Ya, dibiarin aja itu kurs. Mau naik, turun, ya udahlah, biarin aja. Oke, break dulu sebentar sebelum lanjut ke kurs tetap ya, yang ada intervensi pemerintah. Pause dulu. Oke, kita lanjutin. Di kurs tetap ya. Ini kurs tetap ya, intinya itulah ya. Tetap itu pemerintah menjaga ya. Dia itu menjaga apa namanya? money money. Tetap itu pemerintah menjaga exchange rate yang baik dari kebijakan fiskal yang dari pemerintah ataupun dari kebijakan moneter dari bank sentral itu yang tujuannya untuk mencegah kurs itu agar tidak turun atau naik. Jadi biar kursnya seimbang aja. Itu memang diperlukan intervensi dari pihak pemerintah dan pihak bank sentral gitu. Pertama ada kebijakan fiskal ekspansif ya, berarti ini pemerintah salah satunya menambah government expenditure. Ya tadi ya kita gambarnya government expenditure otomatis kita gambar Keynesian cross ya, Keynesian cross ini AE, ini itu aktual expenditure loh, tempatnya AE juga aktual XDAX. Y sama dengan E. Ini itu planet expenditure atau singkat PX aja. Ini tuh Y sama dengan CIGNX ya. Yang tadi. Sini PS aksen naik. Y-nya naik ya. CIG aksen NX gitu kira-kira. Terus kita tarik garis nih, tarik garis Y1, Y2, ini A, ini B, Y. Y-nya meningkat ya. Terjadi keseimbangan baru, nilai Y-nya meningkat. Langsung kita plotting aja ke kurva kayak gini, SLM, ekonomi terbuka. SLM, E, Y, SLM bintang, terus bintang, ini A, ini E1, Y1. Oke, Y naik berarti YS bergeser ya. YS bergeser ke kanan, YS bergeser ke kanan. Karena apa tadi? Karena Y-nya naik. Bentar. Kok S naik?
Oh iya benar. Jadi di sini IX bintang aksen. Nah, harusnya kalau misalkan nggak ada kebijakan kurs tetap, ya di sini di titik B harusnya ya, harusnya. Jadi di sini berarti naik. Nah, berarti ini mengambang dong ya. Ini bukan kurs tetap. Ini namanya mengambang. Berarti ketika ada kurs tetap, harusnya di sini dia ya. Dengan apa sih caranya? Dengan menambah kurva LM. Kurva LM didapatkan dari mana? Dari kurva pasar uang. Berarti kita gambar dulu kurva pasar uang. Ya, kurva pasar uang. Kurva pasar uang tadi ya ini MD, ya, ini MS, kok ini? Ya, ini M per P, ini MS. Dengan cara apa? Pemerintah, bukan pemerintah berarti. Kalau menambah M itu berarti dari bank sentral. Berarti untuk meningkatkan, bukan untuk meningkatkan ya, untuk mencegah kenaikan kurs itu ya, ketika kenaikan IS, bank sentral dengan kebijakan yang cepatnya menambah money supply agar tercipta LM baru di sini. Gitu. Dia meningkatkan money supply agar tercipta M baru, sehingga kalau kena IS LM baru, kursnya tetap kan. Nah, itu sebenarnya yang dimau sama pemerintah. Tapi ini bikin step-stepnya dulu kalau kata Bu Eka. M-nya kita naikin ya. Jadi di sini MS2, MS aksen lah ya. Ini kita nggak ngomongin ini ya. Apa kalau di kurs tetap itu kita nggak perlu ngomongin oh R naik, ini terapresiasi gitu. Apa maksudnya? R naik, jadi investor datang karena domestik enggak. Ini yang penting kurs kita di titik yang itu, di titik yang sama, gitu. Naik, ini nggak usah lah ya, langsung kita lanjut aja. M per P ini, M aksen per P. Terus kita bikin, nggak usah lah ya, langsung kita terapin aja di sini ya. Ini ya, karena M udah naik ke kanan, berarti kan kayak gini kan. Tuh. Jadi kayak gini. Jadi LM, aksen, LM bintang aksen. Jadi Y-nya menambah. Nah, ini B. Berarti bisa kita simpulkan, kalau di dalam kebijakan kurs tetap, ketika terjadi kebijakan fiskal ekspansif, menambah G, contohnya ya, awalnya IS di A, kemudian dia bergeser, kurvanya, harusnya dia di sini. Tapi karena untuk mencegah kurs naik atau turun, pemerintah ngomong ke bank sentral, bank sentral, buruan naikin money supply, biar terbentuk kurva LM yang baru. Terbentuk kurva LM baru, jadinya terjadilah jadinya terbentuk titik keseimbangan baru di titik B. IS bintang aksen ketemu LM bintang aksen. Sehingga exchange rate itu nilainya konstan. Dan outputnya bertambah. Jadi ketika kebijakan fiskal ekspansif diterapkan di kebijakan kurs tetap, kesimpulannya adalah terjadi titik keseimbangan baru di mana nilainya konstan dan Y atau output bertambah.
Oke, jadi begitu ya tadi untuk kebijakan fiskal ekspansif. Sekarang kita ke kebijakan moneter ekspansif. Kalau kebijakan moneter ya udah paling money supply-nya nambah atau money supply berkurang. Kayak gitu-gitu aja udah biasa. Nambah, berarti kita bikin dulu ya kurva ininya. Apa namanya? Pasar uang. Kita tadi ya, kita gambar kurva pasar uang. R, Y, Y, M per P. Hmm, ini MS, MD ya. Kalau di sini M naik ya, delta M naik berarti delta M bisa ini kan jadinya FS naik gitu. FS naik geser ke kurva MS geser ke kanan. Gini. Jadi MS action jadi bisa simpulkan ketika terjadi kebijakan moneter ekspansif, keseimbangan di pasar uang berubah dari titik A ke titik B yang menyebabkan kok iya sih ya Allah salah ini salah bukan ya. R-nya itu menjadi turun. Tapi ingat, kalau kita di kurs tetap bisa sih bisa dikaitin. Ini kita bisa kaitin. M aksen naik ya. Ini bakal berhubungan. Berarti ini E, ini Y, gambar kurva MM, LM bintang, ini S bintang. Karena apa? Aduh, MS bergerak, bergeser ke kanan, berarti kurva LM bintang juga bergeser ke kanan. Sebelum kita tulis, kan udah digambar ya. Nih, di PP itu udah digambar. Nah, kalau seandainya udah kita gambar nih, kita tulis, pasti kan nilai E bakal turun nih. Tuh, ini ada penurunan di sini. Ya, kayaknya turun. Tapi kita mencegah terjadi hal itu dengan cara seperti apa sih kita mencegahnya? Dengan cara ketika money supply naik ya, R turun. Ini logika aja ya. Kayak tadi aja, ketika R turun, dia lebih besar. Eh, enggak, maaf. Ketika R domestik turun, jadi yang lebih besar itu R dunia. R dunia lebih besar, orang nggak mau dong invest. Ini kalau saya nih ngeliat dari sisi investornya ya. Jadi, bisa dibilang itu, kalau kita berpikir sebagai investor ini, kita bisa aja nih, aduh, kita udah beli rupiah, udah nyiapin uang nih buat investasi. Tapi tiba-tiba money supply nambah, yang menyebabkan R turun, R domestik. Jadi nggak ada untungnya dong invest di Indonesia. Saya sebagai investor, waduh nggak bisa nih kayak gini, bakal rugi saya sebagai pengusaha kan. Ya udahlah, saya jual aja rupiahnya, jual rupiah ke BI. Nah, di sini bisa dijelasin BI itu harus menerima jual uang
dari investor kan. BI harus menerima jual uang dari investor meskipun rugi. Kenapa? Agar ya, kan kalau misalkan dia beli uang lagi, otomatis ini ya, apa namanya, money supply menurun lagi kurvanya, ya. Jadi kalau di sini nih, money supply berkurang lagi. Jadi kembali ke titik awal yang harusnya dia ke sini, ya, E-nya turun, tetapi karena ini kebijakan kurs tetap, dia nggak mau, dia mau balik lagi ke titik semula, meskipun BI rugi, jual rupiah dari investor itu ya udah nggak apa-apa lah rugi, yang penting saya bisa menjaga kurs saya, kayak gitu. Jadi ini balik lagi nih ke titik awal untuk mencegah kenaikan exchange rate atau kurs. Ini tetap, Y-nya juga tetap. Nah, kalau gini kita hampir pindah ke sini, tapi kita muter balik ke sini, gitu. Atau bisa juga dengan kebijakan lain ya untuk mengurangi money supply. Seperti apa sih mengurangi money supply? Kalau di Bu Eka itu bilang di PPT-nya, nih, beli surat berharga dari publik, biar money supply-nya turun lagi kan, atau jual valuta asing ke falas, turunkan GWM, GWM turun, money supply juga turun. Udah kayak gitu. Kalau dari saya tadi, saya melihatnya dari sisi investor. Kalau saya rugi jadi investor, ya udah saya jual aja rupiahnya ke BI. BI kan mau nggak mau harus nerima jual uang dari investor itu meskipun rugi. Demi apa? Demi money supply-nya turun juga. Money supply turun biar apa? Biar balik ke titik awal. Kalau balik ke titik awal kan maknanya E-nya nggak jadi nambah nih. Karena ini di bawah kebijakan kurs tetap kayak gitu. Jadi nggak bakal dibawa ke sini. Dia tetap di sini bagaimanapun dengan cara apapun. Pokoknya harus konstan. Ya udah, berarti ini udah ya model fund model framing di kurs tetap sama kurs mengambang. Selanjutnya ada ya risiko negara atau premi ya. Main agak sulit ini implementasinya. Tapi kita nyampe sini dulu di model framing ini. Di gua kurs tetap. Nanti gua bikin lagi selanjutnya. Nggak tahu ya. Ini bener apa enggak sih? Ini dari sisi gua aja. Gua belajarnya kayak gini. Kalau gua ngeliatnya. Oke, terima kasih.